قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Abasa, dan kita masuk pada ayat ke 33 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ja'atis sakha, maka apabila datang suara yang mengguntur dari tiupan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri serta anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan masing-masing. Wujuhu yawma idzin musfirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa lagi riang gembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara, dan pada hari itu pula ada wajah-wajah yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menceritakan kepada kita tentang kengerian hari kiamat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fa idza ja'atis sakha, apabila datang sakha, sebuah teriakan yang mengguntur, yang membuat telinga-telinga manusia menjadi tuli. Kalimat sakha adalah satu di antara sekian nama-nama kiamat, karena nama-nama kiamat ini macam-macam. Ada yang disebut dengan as-sa'atu, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'min ayat 59, innas sa'ata la'atiyatu la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi antara nama kiamat adalah as-sa'ah. Ada juga nama kiamat itu disebut yaumul ba'thi, artinya hari kebangkitan manusia dari kubur. Ada nama lain daripada kiamat itu disebut dengan yaumuddin, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan pembalasan. Ada juga yang disebut dengan yaumul hasrah, hari di mana manusia mengalami penyesalan. Ada juga nama kiamat itu disebut yaumut tanad, hari di mana manusia saling memanggil satu dengan yang lainnya. Ada juga nama hari kiamat itu disebut yaumul fasl, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya.
Ada juga nama kiamat itu disebut yaumul hisab, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuat perhitungan kepada makhluknya. Ada juga hari kiamat disebut yaumul khulud, hari kekekalan. Yaumul khuruj, hari keluar manusia dari kuburan, ataupun disebut al-waqiah. Makanya ada surat yang disebut dengan suratul waqiah, hari yang pasti terjadi, maksudnya kiamat kubra. Atau ada juga nama lain dari kiamat adalah al-haqqah, sama, hari yang pasti terjadi, maksudnya hari kiamat. Ada juga yang disebut dengan as-sakhah yang kita bahas pada ayat ini, maksudnya suara yang memekikkan gendang-gendang telinga. Lah nama-nama yang banyak dalam nama-nama kiamat ini, sampai para ulama menyebutkan 70 lebih nama-nama kiamat, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Sebuah peristiwa yang memiliki nama banyak menunjukkan peristiwa itu bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Begitu kata para ulama. Apabila sebuah peristiwa memiliki nama-nama yang banyak, berarti peristiwa ini bukan biasa, tapi peristiwa luar biasa. Ya, karena hari kiamat adalah peristiwa yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulakan kalimat dengan saudaranya, kemudian ibu bapaknya, kemudian pasangan dan anak-anaknya? Bukankah yang paling dekat dengan kita itu adalah pasangan dan anak? Kemudian baru kepada ibu dan bapak kita, baru yang terakhir saudara kita. Kenapa diambil yang jauh, tidak yang dekat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran itu ada dua ayat. Pertama, surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu, kata Allah, orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab yang sangat pedih. Dengan cara apa? Dengan menebus anak-anaknya, bahkan bila perlu menebus istrinya, dan juga menebus saudara-saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia. Untuk apa? Untuk tebusan itu menyelamatkan hidupnya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Tapi dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37 ini, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, kemudian lari dari ibu bapaknya, kemudian lari dari pasangan dan anak-anaknya. Setiap manusia pada hari itu sibuk dengan sendiri-sendirinya. Pada surah Al-Ma'arij, Allah balik kedekatan keluarga dibandingkan surah Abasa. Karena surah Al-Ma'arij mendahulukan anak dulu, kemudian setelah itu pasangan, kemudian setelah itu saudara dan keluarga.
Sementara dalam surah Abasa justru dari yang jauh dulu, saudara dulu, baru kemudian ibu bapa, baru yang paling dekat pasangan dan anak-anak. Apa maksudnya? Adapun dalam surah Al-Ma'arij, kita tahu bahwa posisi manusia pada hari kiamat, mereka tidak akan mampu menolong diri-diri mereka kecuali amalan yang dibawanya di dunia ke akhirat. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolong satu dengan yang lainnya. Makanya ingat hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, saat Nabi SAW tidur di pangkuannya, tiba-tiba kemudian Aisyah memandang wajah Rasul, tiba-tiba meneteskan air mata, kemudian air mata itu menetes persis di pipi Rasulullah SAW. Maka Rasul kemudian bangkit terbangun, kemudian memandang Aisyah yang menangis dan mengatakan, lima tabki wa lima dumu, kenapa engkau menangis dan kenapa engkau meneteskan air mata? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah. Rasul, apakah engkau akan ingat dengan keluargamu pada hari kiamat? Rasul, apa engkau akan ingat dengan diriku pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat tidak ada manusia yang ingat siapapun kecuali dirinya. Karena pada hari kiamat itu manusia tidak mungkin menolong orang lain sementara dirinya sendiri perlu ditolong. Makanya dalam surah Al-Ma'arij di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Pada hari itu orang-orang yang berdosa, dan setiap manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Setiap kita mati pasti membawa dosa. Lah ketika itu saking ketakutannya akan dosa yang disandangnya dengan azab yang dihadapannya, maka dia mengatakan, lau yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Dia mengatakan, kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya supaya selamat, dengan apa? Bila perlu dengan anak-anaknya. Karena kita tahu bahwa di dunia, dari sekian keluarga, yang paling kita cintai adalah anak kita. Kalau seandainya ada anak kita itu melakukan pelanggaran, pasti orang tua tidak mungkin membiarkannya. Hatta kalau seandainya anak kita diponis dalam penjara pun, kalau bisa orang tua mengeluarkannya dengan membayar lawyernya, dengan menyogok sana sininya. Yang penting anaknya keluar, itu di dunia. Tapi di akhirat terbalik kondisinya. Kalau bisa anaknya diserahkan suruh masuk neraka, dia yang keluar dari neraka. Saking dahsyatnya azab pada hari itu dan ketakutannya manusia sampai rela menebus anaknya supaya dia selamat. Bahkan bila perlu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibatihi wa akhihi. Kalau perlu istrinya juga ambil, masukkan ke neraka, tapi jangan aku masuk neraka. Bila perlu saudara dan keluarganya masukkan ke neraka, tapi aku loloskan dari neraka. Sampai seperti itu supaya dia selamat, dia rela mengorbankan orang lain, bukan berkorban untuk orang lain. Kenapa kemudian di sini dahulukan anak, baru kemudian istri, baru kemudian saudara dan keluarga? Karena anak itu yang paling dekat. Boleh jadi mungkin dengan itu dia pikir Allah Subhanahu wa taala mau menerima tebusannya. Makanya dia ambil yang paling disayanginya. Karena biasanya kalau tebusan dengan harta yang paling disayanginya, kalau di dunia itu kan biasanya mudah melepaskannya. Umpamanya seseorang diancam, engkau akan dibunuh. Kemudian dia punya rumah mewah, pasti dia katakan, jangan kau bunuh, ambil rumah saya. Pada rumah itu adalah yang paling dicintainya, kan begitu. Tapi di akhirat itu percuma, karena
tidak ada tebusan yang akan membebaskan dirinya kecuali amalannya. Kalau dalam surah Abasa ini berbeda, karena Allah Subhanahu wa taala kenapa mendahulukan yang jauh, baru kemudian yang dekat sampai kepada yang terdekat. Ulama mengatakan di sini, ammal ayatu tsaniyatu fi surati Abasa, adapun pada ayat yang kedua pada surah Abasa, fal amru mukhtalaf, maka perkaranya berbeda dengan ayat dalam surah Al-Ma'arij tadi. Kemudian fa indama yafirrul insan yafirru minal ab'ad fayatakhallas minal ab'ad liyanjua ma'al aqrab fa illam tastati yafirru min wahidin tilwal akhar fabada'a bil akhi thumma al ab'ad al madkurin thumma al thumma al ab thumma akhiru syai'in az-zawjatu wal abna. Kata para ulama, ketika manusia lari dari yang lebih jauh dulu supaya dia terbebas dari yang dekat. Yang dekat maksudnya adalah ya ibu bapa, kemudian pasangan dan juga anak-anak. Jadi pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tidak apa-apa lari dari saudaranya, tapi mendekat kepada orang yang paling dicintainya. Siapa yang paling dicintainya? Ya tentu kemudian anak-anak dan pasangannya, kemudian orang tua ibu bapanya. Kalaupun tidak ketemu ibu bapanya, maka tidak ada masalah. Yang penting bisa kumpul dengan keluarga, maksudnya anak dan istrinya. Tetapi masalahnya di akhirat itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala pisahkan manusia sedemikian rupa, yang satu ke barat, yang satu ke timur? Dan kenapa pula kemudian ketika kita di dunia itu pasti ikhwatu fiddin, kita ini ingin berkumpul dengan keluarga kan? Apalagi kita yang sudah merantau jauh, kemudian kangen ingin jumpa dengan keluarga. Pas berjumpa itu kan pasti senang kita berkumpul. Tapi di akhirat justru terbalik, tidak mau kumpul. Padahal istri di depannya dia lari, anak-anak di depannya dia lari, ibu bapanya di depannya dia lari. Begitu juga istri lari dari kita, anak kita lari dari kita, orang tua kita lari dari kita, saudara kita lari dari kita. Justru tidak mau ketemu satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya oleh Abu Umar Zadani radhiyallahu an. Dia mengatakan, dakhaltu ala ibn Mas'udin radhiyallahu an. Kata Abu Umar, aku pernah masuk ke rumah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Tapi rupanya sebelum aku masuk, orang-orang yang terbaik sebelumku mereka sudah ada di rumah Abdullah ibn Mas'ud. Fawajadtu ashabal khairi qad sabaquni. Rupanya ada orang-orang yang jauh lebih baik dibandingku telah mendahului masuk ke rumah Abdullah ibn Mas'ud. Maka kemudian aku pun bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Abdullah ibn Mas'udin, wahai Abdullah ibn Mas'ud, ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kenapa kemudian orang-orang pada hari kiamat itu lari satu dengan yang lainnya? Lari dari saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa dengan mereka? Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, yukhadu biyadil abdi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat seseorang akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayunsabu ala ru'usil awwalina wal akhirin. Kemudian akan berdirikan di hadapan manusia dari mula-mula orang hidup sampai yang akhir orang mati. Artinya semua manusia akan hidup di padang mahsyar itu. Thumma yunadi mudadin. Kemudian datanglah penyeru yang akan menyeru. Hadza fulan ibnu fulan. Man kana lahu haqqun falyati ila haqqihi. Maka penyeru mengatakan, ini di sampingku ada fulan ibnu fulan.
Maka barang siapa yang punya hutang hak yang belum ditunaikan di dunia, kemari datang kepada orang ini. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, fatafrahul mar'atu an yadura laha haqqun ala abiha. Maka datanglah seorang wanita dengan sangat bahagianya. Kemudian dia datang karena kebetulan yang di samping penyeru itu adalah ayahnya ataupun suaminya ataupun saudaranya ataupun boleh juga anak laki-lakinya. Kemudian wanita ini datang kepada laki-laki yang berada di samping penyeru itu, kemudian meminta kepada Allah, ya Rabb, aku memiliki hak kepada orang ini. Dia punya hutang kepadaku. Boleh jadi seorang bapa ketika di dunia dia tidak becus mengurus anak-anaknya, atau mungkin seorang suami dia belum bisa memberikan hak-hak istrinya, atau boleh jadi seorang anak laki-laki dia durhaka kepada orang tuanya. Maka si wanita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunaikan haknya hari ini juga. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia pun membacakan ayat, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an kemudian membacakan ayat, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka pada hari itu tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Kalau di dunia mungkin ayah punya hutang, kita katakan lunas ajalah, itu ayah saya. Kalau di dunia mungkin antara pasangan suami istri saling memberikan uzur karena hak kekurangan masing-masing. Atau mungkin di dunia anak durhaka kadang-kadang orang tua pun masih memaafkannya. Tapi di akhirat tidak melihat nasab dan hasab. Kalau berbuat salah di dunia, mau anda ini laki-laki atau suaminya, mau anda ayahnya, mau anda anaknya, mau anda istrinya, maka tidak ada nasab pada hari itu. Yang ada adalah saling menuntut haknya masing-masing. Wala yatasaalun, dan tidak akan juga ditanya, itu istri saya, itu suami saya, itu ayah saya, itu anak saya. Tidak akan bertanya soal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ati haula'i huquqahum, datangkan kepada mereka hak-hak yang belum ditunaikan di dunia, tunaikan sekarang. Dengan cara apa menunaikan haknya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kata Abdullah ibn Mas'ud, khudhu min hasanatihi fa'utu kulla insanin biqadri talabatihi. Ambillah dari kebaikan-kebaikannya, berikan setiap manusia sesuai dengan tuntutannya. Jadi kalau dia pun orang tua, maka akan diserahkan pahala orang tua kepada anaknya. Kalau dia seorang suami, akan diserahkan pahalanya kepada istrinya. Kalau dia seorang istri, akan diserahkan pahala kepada suaminya. Kalau dia seorang anak, akan diserahkan pahala kepada bapaknya, dan begitu seterusnya. Ketika itu tidak ada hubungan nasab lagi. Yang ada hanyalah hutang piutang yang harus ditunaikan. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, fa in kana waliyan lillahi, kalau dia seorang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, fudilat min hasanatihi mithqala habbatin min khardalin fayudha'ifuha Allah taala hatta yadkhulahu bihal jannah. Kalau dia seorang wali Allah, maka dia akan diutamakan dengan kebaikan-kebaikannya, walaupun sebiji zarah sekalipun Allah akan lipat gandakan sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat, innallaha la yadhlim mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menzalimi walaupun sebiji zarah sekalipun. Jika dia mendatangkan kebaikan, maka akan dilipat gandakan dan akan diberikan padanya pahala yang sangat besar. Artinya kalau seandainya kita ini orang baik,
Mungkinlah kita punya hak yang kurang kepada orang lain. Kita sudah berusaha di dunia selaku suami menunaikan haknya, selaku ayah menunaikan haknya, selaku anak menunaikan haknya. Tapi yang namanya di dunia itu pasti ada kekurangan kan? Tidak mungkin sempurna kan? Sehebat-hebatnya ayah mendidik anak pasti ada keteledoran. Sehebat-hebatnya suami mendidik istri pun pasti ada kekurangan. Sehebat apapun anak berbuat baik kepada orang tua pasti ada kekurangan. Kalau dia memang orang baik wali Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun pahalanya sudah diberikan kepada orang yang mungkin ketika di dunia kurang memberikan haknya, dan tersisa kebaikannya walaupun sebiji darah, maka sebiji darah itu Allah akan lipat gandakan kembali. Kenapa? Karena orang ini orang baik. Ya. Kemudian thumma qara Ibnu Mas'ud mengatakan, fayaqulullahu ta'ala khudhu min a'mal. Kemudian wa in kana syakiyan, kalau seandainya orang ini orang jahat, kata Abdullah bin Mas'ud, qalatil malaikah, maka malaikat akan berkata, faniyat hasanatuhu wa baqiyat talibuna. Ya Rabb, orang ini tidak punya pahala, dosanya banyak, sementara yang nuntut dia banyak. Boleh jadi dia orang tua yang durhaka kepada anaknya, boleh jadi mungkin suami yang tidak menunaikan haknya, atau sebaliknya, atau mungkin anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia mati tidak bawa pahala, yang nuntut banyak. Kalau seandainya dia tidak punya kebaikan, sementara orang-orang yang menuntut haknya banyak, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah akan mengatakan, khudhu min a'malihim fa'udhifuha ila sayyiatihim. Kalau begitu, ambil dosa-dosanya, lipat gandakan kepada dia, dan masukkan ia ke neraka. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari kiamat itu Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana orang lari dari saudaranya karena takut dituntut haknya, lari dari ibu bapaknya, dan ibu bapaknya juga lari dari dia karena takut dituntut haknya, ataupun mungkin lari dari istri dan juga anaknya karena takut dituntut haknya. Itulah kenapa mereka tidak mau saling ketemu. Itulah ngerinya kelak pada hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini. Karena nanti pada hari kiamat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nasab itu sudah tidak berguna lagi. Nasab itu sudah tidak ada guna lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka, dan mereka tidak akan saling tanya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang dikeluarkan Imam Bukhari tentang pertemuan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi SAW mengatakan, yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Satu hari Nabi Ibrahim akan dipertemukan dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhihi Azara qataratun wa ghabara. Sementara di wajah ayahnya Ibrahim Azar itu dipenuhi dengan noda-noda hitam dan penuh dengan debu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini. Wahai ayahku, dahulu di dunia aku sudah katakan kepadamu, engkau jangan ingkar denganku. Kenapa kau tidak ikut? Aku sudah katakan aku nabi, aku rasul. Kenapa kau bermaksiat kepadaku? Fayaqulu abuh, maka bapaknya mengatakan, fal yawma la a'sika ya Ibrahim. Pada hari ini aku mengakui aku tidak akan bermaksiat lagi kepadamu wahai Ibrahim. Ketika ayahnya sudah menyesali kondisinya, maka Ibrahim pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tuhzinani yauma yub'atsun. Ibrahim mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau telah menjanjikan bahwa engkau tidak akan menjadikan aku dihinakan
pada hari kebangkitan ini. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, fa ayyu huzzi akhza min abiil abad. Kata Ibrahim, maka apakah kehinaan yang lebih rendah dibandingkan ayahku kau masukkan ke neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Masalahnya, wa Ibrahim, aku sudah haramkan siapapun sorga dari orang kafir. Tidak ada orang kafir masuk sorga, kata Allah. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, perhatikan apa yang ada di bawah kakimu. Fayangdur, maka dia pun melihat ke bawah kakinya. Fa idza huwa bidhihin mutalattakhin fayukhadhu biqawamihi fayulqa fin nari. Lalu Ibrahim pun melihat ke bawah kakinya, ternyata ada seekor hyena yang kotor berlumpur, lalu diseret dengan ikatan pada kakinya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini menunjukkan, ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, kalau sekelas Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dialah yang membangun Ka'bah, bahkan dia adalah nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Dia tidak sanggup menolong ayahnya, kan? Dia tidak sanggup menolong ayahnya loh. Kalau sekelas Ibrahim tidak sanggup menolong ayahnya, macam mana pula dengan kita, gitu maksudnya. Ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak istrinya, karena itu mustahil mereka bisa menolong kita, sebagaimana kita pun mustahil menolong mereka. Karena sekelas Ibrahim saja tidak bisa menolong ayahnya. Begitulah dahsyatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika datang sakhah, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari dibangkitkan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin sya'nun yughni likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kenapa demikian? Karena pada hari itu adalah hari yang sangat dahsyat, manusia sibuk memikirkan diri-diri mereka. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamata khufatan uratan ghurlan buhman. Pada hari kiamat, kata Rasul, manusia akan dibangkitkan dalam kondisi khufatan, tidak menggunakan satu pun pakaian di badan, alias telanjang bulat. Uratan artinya telanjang bulat, kemudian khufatan, tanpa beralas kaki, kemudian ghurlan, tidak dihitan, artinya daging yang pernah dipotong sewaktu kita masih anak-anak akan dikembalikan kepada kemaluannya, kembali tidak dihitan. Buhman itu artinya tidak membawa harta di badan. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ayara ba'duna awrata ba'din. Rasul, apakah nanti pada hari kiamat kalau kita dibangkitkan telanjang, kembali tidak dikhitan, tidak beralaskan kaki, dan tidak membawa harta di badan, macam mana kami wanita yang auratnya tampak? Apakah manusia akan memandang aurat yang lainnya? Kalau di dunia orang telanjang semuanya, pasti akan memperhatikan satu dengan yang lainnya. Itu yang ada di pikiran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana kami kaum perempuan, karena kita tahu Aisyah itu adalah manusia yang paling tinggi rasa malunya. Makanya dia mengatakan, ya Rasul, bagaimana dengan aurat-aurat kami? Apakah nanti manusia akan memandang aurat yang lainnya? Maka Nabi SAW membacakan ayat ini, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, Allah sudah mengatakan setiap manusia pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak sempat mereka memandang orang lain, tidak sempat mereka memperhatikan orang lain. Yang mereka perhatikan diri mereka sendiri, macam mana dia bisa selamat, gitu maksudnya. Lihat bagaimana dahsyatnya
Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang kondisi hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Allah katakan di sini, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan riang gembira. Pada hari itu pula ada wajah-wajah yang tertutup dengan debu dan suram, tertutup oleh kegelapan maksiatnya. Mereka itulah orang kafir dan durhaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan tentang kondisi wajah-wajah orang-orang yang beriman dan wajah-wajah orang kafir. Pertama disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri karena mereka memandang wajah Rabbnya. Kemudian disebutkan juga di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 8-9, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri merasa senang karena urusannya sendiri. Kemudian juga Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh, pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Dan dalam surah Abasa yang kita kaji, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa lagi riang gembira. Ini gambaran wajah orang-orang yang beriman. Tapi lihat wajah gambaran orang-orang yang kafir dan bersedih. Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 24-25-nya, wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dan wajah-wajah orang-orang kafir yang bersedih itu pada hari itu muram durja. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang dahsyat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2-3, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Pada hari itu banyak wajah-wajah tertunduk hina karena bekerja keras, lagi kepayahan, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Dan Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 106-nya, wa taswaddu wujuh, pada hari itu ada wajah-wajah yang hitam muram. Dan di sini dalam surah Abasa Allah katakan wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup dengan debu, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bedakan antara orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang beriman, dan juga wajah orang-orang kafir yang akan mendapatkan kesedihan dan siksaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang musfirah. Para ulama tafsir mengatakan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah, ay yakunun nas hunalika fariqaini. Maksudnya pada hari kiamat manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Masruratun farihatun min sururi qulubihim qad zaharal bishru ala wujuhihim wa haula'i ahlul jannah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dipenuhi dengan perasaan riang gembira yang terpancar dalam hati-hati mereka, kemudian tampak dalam wajah-wajah mereka. Karena ikhwatu fiddin, kalau hati senang pasti juga akan berpengaruh kepada wajahnya. Orang kalau hati senang, lihat wajahnya, ada yang siul-siulan kan, ya, lagi senang tuh katanya.
Sial siul aja kan itu. Tapi kalau hati sumpek, lihat wajahnya saja untuk senyum itu susah kan? Merengut saja, lagi susah tuh katanya. Pasti banyak utangnya. Pasti lagi masalah dengan istrinya tuh katanya. Jadi di dunia saja kita bisa menampakkan ataupun tampak pada orang lain dan kita bisa menilainya. Oh, si fulan itu lagi senang, nampak dari wajahnya. Oh, si fulan lagi susah, nampak dari wajahnya. Ya, karena wajah itu cerminan hati manusia. Wajah itu cerminan dari hati manusia. Kalau hatinya senang, nampak dalam wajahnya. Lah begitu juga pada hari kiamat, ketika orang-orang yang memang hatinya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terpancar dalam wajahnya, berseri-seri, riang gembira, tertawa-tawa. Merekalah kata para ulama, wa haula'i ahlul jannah. Merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi ada wajah-wajah yang kedua. Wajah-wajah yang gabarah, tarhaquha qatarah. Maksud qatarah artinya saudaun mudlim, wajah yang sangat gelap gulita. Wajah yang sangat gelap gulita. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kegelapan dosa yang ia bawa sampai ke akhiratnya. Dan Allah tutup ayatnya, ulaika humul kafaratul fajarah, ay al-kafaratu qulubuhum. Maksudnya kufur hati-hati mereka, al-fajaratu fi a'malihim, yang kemudian dengan kekufuran dalam hati mereka, badan mereka melakukan fajar, artinya melakukan kejahatan. Karena kita tahu bahwa kekufuran itu kan dalam hati. Kekufuran itu nampak dalam hati. Makanya sering saya katakan bahwa kufur itu ada 3 macam. Ada jenisnya kesyirikan, ada jenisnya kenifakan, ada jenisnya kemurtadan. Tiga-tiganya amalan hati. Ya. Lah hati inilah yang kemudian kalau orang tercabut akidahnya, maka akan terpenuhi dengan kesyirikan. Orangnya disebut musyrik. Kemudian dipenuhi dengan kenifakan, orangnya disebut munafik. Kemudian juga akan dipenuhi kemurtadan, orang yang disebut murtad. Dan itu awalnya dalam hati, ikhwan. Lah itulah disebut dengan kafarah. Kalau kemudian kekufuran, kemunafikan, kemurtadan itu sudah ada dalam hati, kemudian dia tampakkan lewat perbuatan, boleh jadi yang murtad dia jelas-jelas ngomong saya pindah agama, itu sudah fajir itu. Fajir itu perbuatannya, kufur itu hatinya, ya. Ataupun munafik, mulai kemudian dia mengadu-adukan ayat satu dengan yang lainnya. Karena nifak itu kan ada 2. Maksud saya itu nifak akbar, ya. Nifak i'tiqad, keyakinan, bukan nifak amal. Kalau nifak amal tidak kufur. Maksudnya nifak i'tiqad, keyakinan yang hanya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Tapi akan terasa dari mereka dengan apa? Dengan suka menabrak-nabrakan satu ayat yang lainnya dalam rangka membuat keraguan-raguan kaum muslimin supaya ragu dengan agamanya. Ataupun kesyirikan dengan perbuatannya. Datang ke dukun, percaya kepada tangkal, datang ke kuburan meminta-minta, dan begitu seterusnya. Itulah disebut al-kafarah dalam hatinya, al-fajarah dalam perbuatannya. Dan mereka adalah ashabun nar, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian sini, dari kalimat faida ja'atis sakha sampai kepada ulaika humul kafaratul fajara. Ini ringkasan kecil dari perjalanan hari kiamat. Bahwa kita tahu bahwa sebelum terjadi kiamat itu kan diawali dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan menampakkan tanda-tanda yang disebut dengan alamatus sughra dan alamatul kubra. Dan itu dua-duanya keadilan Allah, di mana Allah tidak sekonyong-konyong mendatangkan kiamat, tapi memberikan alamat dulu supaya menjadi ibrah bagi manusia, sadar atau tidak. Ya. Dan alamat kiamat kecil ini kan sudah banyak muncul di mana-mana. Boleh jadi mungkin 90% lebih sudah muncul dari zaman ke zaman sampai hari ini. Seperti Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang ditanya oleh Jibril bertanya kepada Rasul tentang apa amarahnya, apa tanda-tandanya.
Maka Rasul mengatakan antalidal amatu rabbataha, ketika seorang anak, seorang ibu atau seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dan apa yang dikatakan Rasul sudah menjadi sebuah kenyataan kan? Apa maksudnya budak melahirkan tuannya? Maksudnya munculnya anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Karena ada istilah di masyarakat yang sering kita dengar, orang tua kalau kaya pasti anak akan jadi raja, tapi kalau anak yang kaya dipastikan orang tua jadi budaknya. Kan seperti itu. Kalau orang tua kaya, anak apapun diminta dia pasti dikasih dia. Nak, kau minta apa? Ambil. Ya. Mau beli apa? Ambil. Jadi raja dia kalau orang tuanya kaya ya. Coba kalau seandainya kita balik, orang tuanya miskin, anaknya pula jadi kaya raya. Sedikit yang birrul walidain kalau sudah seperti ini. Kenapa? Rata-rata kemudian orang tuanya akan jadi budak dia. Itulah yang disebut antalidal amatu rabbataha. Ya. Ingat kemarin di Facebook itu ada masuk ke beranda itu, ada anak gadis pegang pisau mau bunuh ibunya. Saya baca-baca, rupanya gara-gara skincare. Ibunya nggak ngasih duit katanya, ditusuk ibunya tuh. Nauzubillah, gara-gara skincare. Ya. Nah ini kan luar biasa. Ya. Dan banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil kan sudah muncul. Tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Di belakang tampak perempuan. Ketika disapa nengok rupanya janggutan. Kan banyak kan. Ya, saya lihat di YouTube ketika di Thailand ya sudah mengesahkan LGBT itu. Ya. Kan saya lihat di YouTube itu. Itu berjanggut dua-duanya ikhwan. Sedang rangkulan kan itu. Tapi kan gemulai ndak karuan. Kayak orang enggak ada tulang. Ya. Nauzubillah, ini kan tanda-tanda kiamat ikhwan. Tanda-tanda kiamat ini sudah bermunculan di mana-mana. Tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Berdekatannya pasar dan zaman, tersebarnya perzinahan, riba dan yang semacamnya. Artinya hampir 99% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu sudah muncul. Tinggal tanda-tanda kiamat besar, dari munculnya Dajjal, kemudian munculnya turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian dukhan yang ada di langit, kemudian binatang yang keluar dari perut bumi kemudian menstempel manusia, sampai kepada gempa ataupun matahari terbit dari arah timur, dari arah barat, dan diakhiri dengan api yang keluar dari Adan. Kemudian disitulah terjadi kiamat besar. Lah yang ingin saya katakan ikhwatu fiddin, itulah kemudian ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kiamat ini sebuah kepastian dan harus diimani. Minimalnya kalaupun tidak kiamat besar, di sana ada kiamat kecil, maksudnya adalah kematian. Kematian itu pasti, lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Kematian itu lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Bukan kita katakan tidak pasti kiamat besar, pasti. Tapi waktunya kapan kan Allahu a'lam. Tapi kalau kiamat kecil kan sudah kita prediksi. Kematian kita kalau sudah kita prediksi ikhwan. Kenapa saya katakan bisa diprediksi? Karena Nabi SAW ketika bicara soal usia umat dia sudah mengatakan angkanya. Bahwa umatku, kata Rasul, usianya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu, kata Nabi. Artinya kalau sekarang kita usianya sudah 59 bulan. Siap-siap aja OTW itu. Ya kan? Tinggal sebulan lagi kan. Kalau memang ya dapat keringanan ya 10 tahun lagi lah sampai usia 70 tahun. Kalaupun lewat ya sedikit. Kalau sudah lewat dari 70 tahun, ingat akan sabda Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya tapi perbaiki amalannya. Itulah yang dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala kepada seseorang yang usianya 60 tahun. Dia mengatakan, ahsin fima baki yughfar, ahsin fima baki yughfar laka fima baki wa fima madha. Perbaiki sisa hidupmu wahai bapak,
maka dosa-dosamu yang sekarang dan yang telah kau lakukan Allah hapus katanya. Tapi kalau engkau tidak memperbaiki sisa hidupmu, maka Allah tidak akan pernah memberikan taufik dan ampunannya kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara akhir tafsir daripada surah Abasa wa Tawalla, dan kita akan beralih kepada surat yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.